Siapa sebenarnya Ray Dalio? Si manusia 308 triliun yang baru saja bertemu dengan Presiden Prabowo? Mari kita telusuri perjalanan hidupnya yang penuh liku. Ray Dalio lahir di Jackson Heights, Queens, New York City pada tahun 1949. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan Marino Dalio, seorang musisi jazz yang bermain klarinet dan saksofon di klub-klub jazz Manhattan seperti Copacabana, dan seorang ibu rumah tangga. Pada usia 12 tahun, Ray mulai bekerja sebagai caddy di sebuah klub golf dekat rumahnya. Di sana, ia sering berinteraksi dengan para profesional Wall Street. Pengalaman ini memicunya untuk membeli saham pertamanya di Northwest Airlines seharga $300, yang kemudian nilainya meningkat 3 kali lipat setelah perusahaan tersebut bergabung dengan maskapai lain. Keberhasilan awal ini semakin memperkuat minatnya dalam dunia investasi. Ray menyelesaikan gelar sarjananya di bidang keuangan dari Long Island University dan meraih gelar MBA dari Harvard Business School pada tahun 1973. Setelah lulus, ia bekerja sebagai pegawai di New York Stock Exchange, kemudian sebagai broker komoditas di beberapa perusahaan, termasuk Dominic LLC serta Shears & Higginson. Pada tahun 1982, Ray membuat prediksi bahwa ekonomi akan mengalami depresi besar dan menyesuaikan strategi investasinya berdasarkan prediksi tersebut. Namun, ramalannya terbukti salah. Perusahaannya mengalami kerugian besar, memaksanya melakukan PHK karyawan dan menghadapi kesulitan keuangan, hingga harus meminjam uang dari ayahnya. Pengalaman pahit ini mengajarkannya untuk lebih menghargai perspektif yang berbeda, membangun portofolio investasi yang lebih terdiversifikasi, dan selalu memeriksa keyakinannya sendiri. Pada tahun 1975, Ray Dalio mendirikan Bridgewater Associates di apartemennya yang berukuran 2 kamar di Manhattan. Awalnya, perusahaan ini berfokus pada konsultasi manajemen risiko dan perdagangan komoditas. Namun, dengan pendekatan investasi yang unik, perusahaan ini berkembang menjadi salah satu hedge fund terbesar di dunia. Bridgewater dikenal dengan pendekatan investasinya yang mengandalkan analisis data mendalam, algoritma canggih, dan prinsip radical transparansi dalam pengambilan keputusan. Pada akhir tahun 2023, Bridgewater Associates mengelola aset senilai sekitar $112 miliar atau setara dengan 1.700 triliun rupiah. Pada Maret 2025, Ray Dalio bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dalio diperkenalkan sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas Danantara, sovereign wealth fund kedua Indonesia yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan menarik investasi strategis. Presiden Prabowo menegaskan bahwa masukan dari tokoh internasional seperti Ray Dalio sangat penting untuk memastikan pengelolaan aset negara lebih efisien, transparan, dan bebas dari korupsi. Dalam pertemuan tersebut, hadir juga sejumlah menteri dan pengusaha terkemuka Indonesia, menandakan keseriusan pemerintah dalam memanfaatkan pengalaman Dalio untuk membangun ekosistem investasi yang lebih baik. Rosan Ruslani, CEO Danantara, menyatakan bahwa pengalaman Dalio dalam membentuk sovereign wealth fund di berbagai negara akan sangat berharga bagi Danantara. Dengan pendekatan berbasis data dan pengelolaan yang profesional, Dalio diharapkan bisa membantu Danantara mencapai standar global dalam pengelolaan dana investasi negara. Kehadiran Ray Dalio sebagai anggota Dewan Pengawas Danantara membuka harapan baru bagi Indonesia dalam mengelola aset nasional dan menarik investasi internasional. Pengalamannya dalam dunia keuangan global dapat menjadi aset berharga bagi Indonesia. Namun, sebaik apapun strateginya, transparansi, pengawasan ketat, dan eksekusi yang tepat tetap menjadi kunci utama keberhasilan. Jika dikelola dengan baik,
dan antara bisa menjadi alat yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, risikonya bisa sangat besar. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik? Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi